Pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul unggul dengan perolehan suara 50,07% setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Meski demikian mereka tak mau terburu-buru mendeklarasikan kemenangan. KPU Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota pada 1 hingga 5 Desember kemarin. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07%. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan suara 39,40%. Dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendapatkan suara 10,53%. Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Beno Muhammad Ibnu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta atas kemenangan pasangan calon nomor 3 ini. Mereka pun tidak mau terburu-buru untuk mendeklarasikan kemenangan, walaupun masyarakat sudah dapat melihat hasil rekapitulasi KPUD Jakarta. Secara pribadi pasti pertama kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta. Itu rasa-rasanya ucapan itu yang harus kita ulang-ulang. Dan bedanya pada saat di Sirekap, KPU tidak melakukan grafik atau penghitungan secara presentasi. Jadi pada saat itu di-upload, tim kita sebenarnya sudah menghitung. Kita memang konsisten di 50,07%. Tapi memang posisi itu tim pemenang 03 tidak mau tergesa-gesa. Kami tidak ingin mengumumkan secara publik deklarasi kemenangan. Kami menunggu tahapan rekapitulasi. Beno menambahkan, dengan kemenangan paslon 3 ini, pasangan calon lainnya berhak melayangkan gugatan-gugatan karena hal tersebut termasuk demokrasi. Nantinya paslon 3 akan menyiapkan jawaban dan tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Ia mengatakan perlunya menjaga kondusivitas warga Jakarta agar lebih cepat memiliki pemimpin yang dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan warga. Dari Jakarta, Gabriela Ajeng, Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan. KPU DKI Jakarta menanggapi kemungkinan Pilgub Jakarta 2024 hanya digelar satu putaran setelah Pramono Anung dan Rano Karno meraih 50,07% suara. Komisioner KPU DKI Fahmi Zikrillah menyatakan bahwa hasil akhir akan ditetapkan dalam rapat pleno. Meski begitu, dengan unggul di semua wilayah, pasangan Pramono Rano bisa saja menang dalam satu putaran. Berikut profil singkat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono Anung lahir di Kediri, Jawa Timur pada 11 Oktober 1962. Politisi PDI Perjuangan itu menyelesaikan studi teknik pertambangan di ITB pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1985, ia menyelesaikan S1 Ilmu Politik di Universitas Kristen Satyawacana. Tidak sampai di situ. Ia juga melanjutkan Magister Manajemen di UGM pada tahun 1992 dan Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran pada tahun 2013. Perjalanan akademiknya mencerminkan dedikasi terhadap ilmu dan peran strategis di dunia politik. Pengalaman politik Pramono tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP pada tahun 2000 sampai 2005. Kemudian dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal. Selama periode 2009 sampai 2014, ia juga terpilih sebagai Wakil Ketua DPR dan dilantik sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2015. Kepercayaan kepemimpinannya berlanjut dengan kembali menjabat sebagai Sekretaris Kabinet untuk periode 2019 sampai 2024. Dengan rekam jejak tersebut, Pramono Anung kini bersiap menghadapi perjalanan politik yang penuh tantangan di Pilkada 2024. Pramono Anung dan Rano Karno telah mempersiapkan sejumlah program dan janji untuk mengatasi keruwetan Jakarta dengan cara kagak ribet. Dalam bidang kesehatan yakni sarapan gratis, mendirikan rumah sakit di Cakung, bentuk pasukan putih. Sementara untuk bidang ekonomi, bantuan permodalan UMKM, kontrak kerja PPSU Jakarta diperpanjang, rumah hunian era Ahok, dan memberikan kunci untuk kampung Susun Bayam. Di bidang pendidikan, Pramono dan Rano akan menggratiskan sekolah swasta, memperbaiki fasilitas khusus difabel di setiap sekolah,
menaikkan gaji guru ngaji setara UMP, menuntaskan masalah gaji guru honorer di Jakarta, dan di bidang olahraga, perbaikan Stadion FIJ Petojo Jakarta Pusat, home base untuk Persija, membuat Jakmania Center di JIS, dan memperbaiki jalur sepeda. Sementara pada bidang transportasi, perpanjangan rute MRT ke Tangsel dan Bekasi, perpanjangan jalur MRT dari Monas ke JIS, memperbanyak work from home untuk atasi kemacetan, memperpanjang rute LRT, driver ojol jadi pekerja formal dan gaji UMR, dan Jaklingko gratis. Sidul anak Betawi jadi gubernur menjadi kenyataan. Itulah gambaran untuk Rano Karno yang dikenal sebagai produser, sutradara sekaligus pemain film dan sinetron. Popularitasnya menarik para politisi untuk mengajaknya terjun ke dunia politik. Pria kelahiran Jakarta 8 Oktober 1960 ini merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 6 Jakarta dan meraih gelar S1 Ilmu Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Rano Karno telah menempuh berbagai posisi strategis, mulai dari anggota MPR RI hingga anggota DPD RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang, serta menjadi Wakil Gubernur Banten sebelum dilantik sebagai Gubernur Banten pada periode 2015 sampai 2017. Di legislatif, ia sempat menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai 2012. Tim Jurnalis NTV melaporkan.